Nah, sip. Oke, sekarang hari ini kita akan bahas one sample test of hypothesis. Ini materi yang penting ya, dan kita akan banyak membahas hipotesis testing sampai UAS nanti. Jadi ini penting banget. Oke. Nah, kita masuk ke materinya, ya ini learning objective, bisa dibaca sendiri. Nah, jadi hipotesis testing. Jadi kalau Anda melakukan penelitian, itu sebetulnya Anda akan menyusun sebuah hipotesis, dan nanti Anda akan, saya ralat, kalau Anda mau melakukan penelitian kuantitatif, nah itu biasanya Anda punya sebuah hipotesis, dan Anda akan menguji apakah, bagaimana nanti hipotesis Anda, apakah hipotesisnya gimana ya, ya benar atau tidak, nah gampangnya seperti itu. Nah jadi ini adalah hipotesis testing. Hypothesis testing begin with a hypothesis statement about population parameter. Nah, jadi dia dimulai dengan sebuah kalimat hipotesis. Oke. Hipotesisnya ini adalah tentang parameter di populasi. Yang diuji apa? Yang tentu saja yang diuji adalah sampelnya, ya kan? Karena di hipotesis testing sebetulnya kita ingin melihat apakah sampel itu equal dengan population. Nah, kenapa itu penting? Karena kan kemarin kita katakan bahwa karena kita tidak bisa mengestimasi populasi, kita mengambil sampel. Tapi kita mau sampel yang representatif terhadap populasi. Nah, makanya kita menggunakan uji hipotesis untuk menguji apakah sampelnya itu memang representatif terhadap populasi. Oke. Nah, sebagai contoh ya, ini ada beberapa contoh kalimat hipotesis. Yang pertama adalah the mean speed of automobiles passing milepost 150 on West Virginia Turnpike is 68 miles per hour. Oke. Nah, jadi di sini dia mengatakan bahwa rata-rata kecepatan mobil yang melewati daerah ini itu adalah 68 miles per hour. Nah, dia bisa mengatakan bahwa rata-rata kecepatannya segini itu pasti karena dia sudah mengambil sampel beberapa, ya banyak sampel mobil misalnya, lalu dia menyimpulkan bahwa oh oke, berarti rata-rata kecepatan mobilnya adalah sekian. Nah, sama juga yang bawahnya mean cost to remodel a kitchen is $2,000. Nah, jadi angka ini dia dapat setelah dia mengambil sampel, lalu dia mengambil kesimpulan bahwa rata-rata biaya untuk memperbaiki dapur itu $20.000. Oke. Nah, yang berikutnya, the objective of hypothesis testing is to verify the validity of a statement about population parameter. Nah, jadi dia hipotesis testing itu membuktikan apakah kalimat kalimat atau informasi tentang population parameter itu valid atau tidak. Jadi nanti kalau misalnya kita melakukan uji hipotesis dan kita mereject null, nah itu berarti statementnya valid. Tapi kalau kita gagal mereject null, berarti statementnya tidak valid. Nah itu nanti ada step-stepnya. Itu langsung, saya tadi langsung lompat ke akhir, ini ada step-stepnya. Jadi ada 6 step ya di sini. Hypothesis testing is a procedure based on sample evidence. Ini yang kayak saya katakan tadi. Dia based on sample evidence and probability theory to determine whether the hypothesis is a reasonable statement. Oke. Nah, jadi ada 6 langkah untuk melakukan hipotesis testing. Nah, jadi harapannya dengan 6 langkah ini, nanti kalau setelah ini Anda mendapat soal, PR, atau ujian yang pertanyaannya tentang hipotesis testing, harapan saya ketika menjawab Anda bisa mengikuti 6 langkah ini. Jadi ikuti satu-satu ya. Jadi langkah yang pertama adalah state null and alternate hypothesis. Jadi H0 sama H1-nya apa? Oke. Nah, setelah itu Anda pilih level of significance. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai alpha itu di sini, level of significance. Anda bisa pilih 1%, Anda bisa pilih 5%, Anda bisa pilih 10%. Nah, biasanya untuk yang step kedua ini sudah ditentukan di soal nanti alfanya berapa. Oke. Lalu step yang ketiga adalah identify the test statistic. Nah, di sini Anda harus memilih Anda mau pakai tes statistik yang mana. Apakah T, atau apakah Z, atau apakah F, atau yang lain. Oke. Nah, berikutnya adalah
Anda formulate a decision rule. Nah, ini artinya Anda tentukan critical value. Jadi Anda akan menolak H0 kalau misalnya T hitungnya lebih dari critical value kan. Nah, berarti Anda harus tahu critical value-nya berapa. Critical value bisa dilihat dengan membuka tabel. Tabel T atau tabel Z tergantung tes statistik mana yang Anda gunakan. Nah, lalu step yang kelima adalah Anda arrive at decision. Nah, di sini Anda memutuskan apakah Anda akan menolak H0 atau tidak menolak H0. Oke. Nah, jadi lawannya menolak itu bukan menerima ya. Jadi lawannya menolak adalah tidak menolak. Lawannya reject adalah not reject. Jadi Anda tidak boleh mengatakan kesimpulannya adalah menerima H0. Nah, jangan. Jadi katakan menolak atau tidak menolak atau reject or not reject. Oke. Nah, yang keenam adalah interpretasi. Nah, jadi Anda interpretasikan. Misalnya, akhirnya Anda akan mereject H0. Nah, berarti interpretasinya adalah bla bla bla. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi ini adalah 6 step yang sebaiknya Anda ikuti ketika menjawab soal yang terkait dengan hypothesis testing. Oke. Ini akan kita pakai sampai akhir semester nanti, ini akan kita pakai. Oke. Nah, langsung aja ya, kita bahas stepnya satu-satu. Nah, jadi step yang pertama, di sini kita state null hypothesis atau H0 dan alternate hypothesis atau H1. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan null hypothesis? Jadi null hypothesis is a statement about the value of population parameter developed for the purpose of testing numerical evidence. Okay. The null hypothesis always include equal sign. Nah, jadi betul ya bahwa H0 itu akan selalu punya elemen sama dengan di situ. Entah dia lambangnya adalah sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Nah, itu adalah di H0. Lalu alternate hypothesis is a statement that is accepted if the sample data provide sufficient evidence that the null hypothesis is false. Nah, jadi null hypothesis itu adalah pernyataan yang disusun untuk menguji hipotesis secara definisi ya, itu definisinya. Sedangkan alternate hypothesis itu adalah pernyataan yang akan Anda terima kalau misalnya sampel data Anda itu membuktikan bahwa null hypothesis itu salah. Oke, nanti kita belajar pelan-pelan bagaimana menyusun H0 sama H1 supaya nggak kebalik. Oke, ini cuma definisi formalnya aja. Nah, alternate hypothesis itu never includes the equal sign. Nah, jadi alternate hypothesis itu tidak pernah memiliki elemen sama dengan di dalamnya. Jadi dia bisa tidak sama, lebih kecil atau lebih besar. Kalau yang ada elemen sama dengannya itu dia di H0, bukan di H1. Oke. Nah, jadi itu dulu tentang H0 sama H1. Nanti kita belajar cara menyusunnya setelah kita selesaikan step-stepnya. Ini step yang kedua dulu. Nah, step yang kedua adalah Anda memilih level of significance atau alpha. Level of significance, the probability of rejecting the null hypothesis when it's true. Nah, jadi yang dimaksud dengan alpha itu adalah probabilitas Anda menolak null hypothesis ketika null hypothesisnya benar. Nah, jadi di hypothesis testing, harapan Anda itu adalah Anda ingin mereject pernyataan yang salah. Nah, jadi kan kita punya dua pernyataan nih. Kita punya pernyataan H0 dan kita punya pernyataan H1. Nah, harapan Anda adalah kalau misalnya, ini saya bikinin gini aja deh. Nah, jadi misalnya ini false, ini true. Nah, lalu di sini kita punya dua pernyataan kan, H0 sama H1. Nah, harapan Anda kalau misalnya ini dia false, maka Anda akan mereject. Kalau misalnya H0-nya false, ya Anda reject H0. Kalau misalnya H1-nya false, maka Anda akan reject H1. Tapi kalau misalnya true, harapan Anda adalah Anda not reject. Nah, tapi namanya juga ini ya, apa namanya?
tes statistik. Nah, tidak selalu 100% benar kan? Nah, ada kemungkinan Anda itu mereject Hanal padahal Hanalnya itu benar. Nah, jadi ini yang harusnya tidak Anda reject tapi malah Anda reject. Ketika dia benar kan harapannya kalau dia benar tidak di reject. Nah, probabilitas Anda melakukan kesalahan itu mereject Hanal ketika dia benar itu disebut sebagai alfa. Oke. Jadi alfa atau level of significance itu sebetulnya adalah probabilitas Anda mereject null hypothesis ketika dia benar. Nah, maka kalau misalnya nilai alfa Anda 5%, berarti ada kemungkinan sebesar 5% Anda itu mereject Hanal bahwa, kalau misalnya alfa Anda itu 5%, maka ada probabilitas Anda mereject Hanal padahal Hanal itu benar. Kalau alfa Anda 1%, berarti ada probabilitas sebesar 1% Anda mereject Hanal, padahal Hanalnya itu true. Oke, nah jadi itulah alfa. Jadi alfa ini seperti apa ya? Ya karena statistik memang tidak seperti segala hal di dunia ini ya, tidak ada yang perfect, termasuk juga tes statistik, makanya ada yang namanya alfa. Kita punya nilai alfa. Oke. Karena memang ada probabilitas kita melakukan kesalahan seperti yang ada di dalam kotak ini. Oke. Nah, Bu Amanda, ya silakan. boleh diulang lagi yang soal apa 0,5 0,1 itu? Oh ya, boleh. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya alfa nilainya 5% ya misalnya, ini warnanya kurang gelap, ungu. Jadi misalnya Anda punya alfa nilainya adalah 5%, maka ini artinya, sebentar ya, ini kayaknya lebih enak kalau saya taruh di atas deh. Jadi misalnya ada alfa nilainya adalah 5%. Nah ini artinya Anda punya probabilitas sebesar 5% untuk mereject Hanal, padahal Hanalnya itu true. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya Anda punya alfa, nilainya 10%, berarti ada probabilitas sebesar 10% Anda mereject Hanal, padahal Hanalnya true. Begitu juga kalau misalnya Anda punya alfa sebesar 1%, nah maka ada probabilitas Anda mereject Hanal, padahal Hanalnya true. Nah, jadi semakin kecil nilai alfa Anda, itu artinya Anda semakin ya yakin ya bahwa keputusan Anda untuk mereject Hanal itu adalah keputusan yang tepat. Tapi tetap saja ada yang namanya alfa. Ada kemungkinan bahwa keputusan Anda untuk mereject Hanal itu sebetulnya tidak tepat. Karena apa? Karena ada kemungkinan Anda mereject Hanal ketika Hanalnya itu harusnya tidak di-reject. Jadi true itu harusnya tidak di-reject. Oke? Karena seperti yang saya tulis di sini ya, kalau true harusnya nggak di-reject, tapi kalau false harusnya di-reject. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, level of significance ini oleh karena dia ini tadi ya probabilitas mereject Hanal, sedangkan Hanalnya benar, makanya kadang-kadang dia disebut sebagai level of risk. Nah, tadi kan saya sempat bilang kalau di sini ya level, kalau alfa, ya, kalau alfa itu sebetulnya nilainya adalah 1 dikurangi level of confidence kan. Kemarin kita belajar level of confidence. Nah, makanya dia disebut sebagai level of risk. Karena dia dari 1 dikurangi level of confidence. 1 ini 100% dikurangi level of confidence. Oke. Jadi dia adalah dia mengandung resiko apa ya resiko ini? Resiko Anda menolak Hanal padahal Hanalnya true. Oke. Nah, nilainya level of significance itu bisa nilai antara 0 dan 1. Jadi bisa berapa aja. Nah, tapi biasanya traditionally ini dia nilainya 0,05, 0,01 atau 0,1. Nah, di sini ada sedikit guideline kayak misalnya 0,5 itu biasanya untuk consumer research project, 0,01 untuk asuransi, dan 0,1 untuk political polling. Nah, apakah ini wajib diikuti?
tidak ada salahnya mengikuti yang ini, tapi juga tidak ada salahnya kalau misalnya Anda punya ide sendiri, sebaiknya alfa di penelitian Anda berapa? Karena kan penelitinya Anda, yang tahu persebaran datanya itu Anda, yang tahu pertanyaan penelitiannya itu Anda. Nah, maka tidak ada salahnya kadang-kadang peneliti itu memilih alfa sendiri. Tapi juga tidak ada salahnya mengikuti guideline yang ada di sini. Oke, jadi ya nggak usah kaku-kaku banget gitulah. Begitu. Oke. Nah, berikutnya. Nah, possible error in hypothesis testing. Nah, jadi ada kemungkinan kesalahan ya ketika kita melakukan hypothesis testing. Biasanya kita punya dua tipe error, yaitu type 1 sama type 2. Oke. Nah, since the researcher cannot study every item or individual in the population, error is possible. Nah, jadi betul ya, karena kita tidak bisa mengestimasi, mempelajari setiap individu di populasi, pasti ada kemungkinan terjadinya kesalahan. Kita punya tipe error 1, type 1 error. Ini adalah rejecting the null hypothesis when it is true. Nah, kalau Anda familiar, ini sama dengan alpha. Oke, ini sama dengan alpha. Nah, ini ya, ada tulisannya di sini rupanya. Oke. Ini adalah alpha. Nah, lalu kita juga punya tipe 2 error atau type 2 error. Ini adalah not rejecting the null hypothesis when it's false. Nah, jadi kalau yang tipe error yang kedua ini kebalikannya ya. Jadi dia tidak mereject null, padahal nullnya false. Nah, jadi harusnya nullnya di-reject, tapi tidak di-reject. Nah, ini adalah tipe error yang kedua. Tipe error yang kedua ini disebut sebagai beta. Oke. Dia adalah beta. Nah, jadi ini apa namanya? Summary-nya ya. Jadi null hypothesis sorry. Jadi di sini oh ya, kita melihat in terms of null hypothesis ya. Ya jangan begini aja. Nah, kita melihat in terms of null hypothesis. Jadi kalau misalnya null-nya itu true, nah maka sebentar. Oh ya, kalau misalnya null-nya itu true, harusnya kita tidak mereject null kan? Jadi correct decision-nya adalah kita tidak mereject null. Tapi kalau null-nya true, tapi malah kita reject, nah kita melakukan type 1 error atau alpha. Nah, di sini adalah si alpha, di sini adalah si beta. Nah, sedangkan di kasus yang kedua, null kita itu false. Nah, yang benar itu kan harusnya kita reject kan? Kita reject null-nya. Jadi correct decision-nya di sini, tapi malah tidak kita reject. Nah, ini adalah type 2 error atau beta. Oke. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana cara menghitung beta. Jadi beta ini bisa dihitung ya. Nanti kita lihat cara menghitungnya. Oke. Oke. Step yang ketiga itu adalah kita memilih tes statistik. Nah, jadi kita ingat ya kemarin kita punya tes statistik. Untuk sementara ini kita punya dua tes statistik. Kita punya T sama kita punya Z. Kapan kita pakai Z? Kalau misalnya sigma diketahui. Kapan kita pakai T? Kalau misalnya sigma tidak diketahui. Oke? Nah, ya ini ya di sini dia sudah menyebutkan bahwa kalau misalnya sigmanya diketahui, maka kita pakai Z. Oke. Kalau sigmanya tidak diketahui, maka kita akan pakai T. Oke. Nah, setelah Anda tahu mau pakai tes statistik yang mana, Anda bisa formulate the decision rule. Nah, ini di mana Anda mencari critical value, kan? Nah, jadi sebenarnya singkatnya ya, decision rule itu isinya apa? Isinya adalah di sini di mana Anda menuliskan kalimat reject null if misalnya Anda pakai Z ya, if Z lebih besar daripada critical value. Critical value. Tadi kayaknya saya bilang critical point ya, yaitu harusnya critical value. Maaf ya, critical value. Nah, ini critical value-nya berapa? Anda bisa cek di tabel. Oke, jadi use table. Entah tabel T atau tabel Z.
Nah, kalau udah punya decision rule seperti ini, maka nanti Anda tinggal memutuskan Anda mau mereject atau tidak mereject HANAL. Oh ya, ini yang saya tuliskan di sini, ini contoh untuk tes yang one tail ya, karena kita lihat di mana Z hitungnya lebih besar daripada critical value. Kalau misalnya Anda punya tes yang kebetulan two tail, nah maka menuliskannya seperti ini. Jadi reject HANAL if Z itu dia lebih besar daripada critical value yang nilainya positif dan lebih kecil daripada critical value yang nilainya negatif. Ya kan? Karena kalau misalnya two tail itu kan Anda akan punya dua critical value kan? Ini untuk yang two tail. Ini untuk yang one tail. Oke. Kalau yang one tail maka lebih besar daripada critical value. Kalau misalnya dia berada di ekor yang kanan ya, kalau ekor yang kiri ya berarti lebih kecil. Kalau yang atas ini untuk yang two tail test. Oke. Oke. Nah, ini critical value. Ini ada contohnya di sini. Jadi ini ya, critical value itu adalah yang membatasi antara daerah do not reject sama daerah reject. Oke. Jadi daerah yang reject itu yang berada di, kalau ini positif ya berarti sebelah kanannya ekor, tapi kalau misalnya kebetulan critical value-nya nilainya negatif, maka rejection region itu adalah yang berada di sebelah kiri. Critical value reject. Seperti itu. Nah, inilah critical value. Dan ya, ini adalah skala Z. Ini contoh yang Z. Oke. Nah, ini sudah cukup jelas sepertinya. Nah, ini kita ingat kemarin ya, kalau misalnya kalau confidence levelnya 95% itu Z-nya adalah 1,64. Oke. Kalau misalnya 90%, kemarin kita ingat 1,96 ya kan Z-nya. Nah, oke. Nah, lanjut. Habis itu kalau sudah tahu critical value, maka kita tinggal make decision. Make decision ini adalah ketika Anda akhirnya memutuskan mau reject or not reject. Reject or not reject. Oke. Nah, kalau sudah, Anda tinggal menginterpretasikan result-nya. Apa yang Anda bisa report berdasarkan hasil dari statistical test Anda. Nah, yang nomor 6 ini, kadang-kadang kita mungkin agak bingung ya, oh ini udah tahu saya akan mereject HANAL. Interpretasinya apa ya? Atau oh ini sudah tahu kita tidak mereject HANAL. Interpretasinya apa ya? Nah sebenarnya nggak usah bingung-bingung. Jadi saya mengalami kadang-kadang mahasiswa malah bingung di step yang ke-6. Ini interpretasinya apa ya? Kadang-kadang malah kebalik. Nah jadi ada sedikit tips ya. Jadi menginterpretasi result itu sebetulnya mudah. Jadi kalau misalnya Anda, saya tulis di mana ya? Di sini ya. Kalau misalnya Anda reject, nah maka di sini reject HANAL, maka di sini konklusinya adalah HANAL statement is true. Sedangkan kalau Anda reject HANAL, sorry. Maaf, ini harusnya bukan HANAL, tapi H1. Nah, H1 statement is true. Tapi kalau misalnya Anda not reject HANAL, nah berarti di sini HANAL statement is true. Statement is true. Nah, jadi begini. Ketika Anda mengerjakan soal, Anda harus paham dulu. HANAL itu statementnya apa? Atau H1 itu statementnya apa? Misalnya, HANAL statementnya adalah nilai rata-rata kedua populasi misalnya, atau nilai rata-rata populasi dan sampel itu equal. Itu misalnya HANAL-nya. Lalu H1-nya berarti kan nilai rata-rata populasi dan sampel tidak equal. Nah, misalnya Anda akhirnya mereject HANAL,
Nah, berarti kalimat yang H1-nya lah yang benar. Nah, maka interpretasinya adalah tinggal Anda tulis saja kalimat dari H1. Jadi, konklusinya adalah tulis kalimat H1. Kalau not reject, maka tinggal jadi konklusinya adalah kalimat H0 yang benar. Maka tulis kalimat H0, bla bla bla, seperti itu. Oke, nanti kita akan belajar sama-sama di soal. Jadi, nanti kita akan membiasakan diri untuk menyusun interpretasi. Oke. Nah, jadi ini summary dari yang tadi. Pertama, establish H0 sama H1, lalu alpha, tes statistik, lalu decision rule. Setelah itu kita make decision, mau mereject atau tidak mereject, dan interpretasi result-nya. Oke, ini adalah 6 step. Nah, sebelum kita masuk ke soal ya, habis ini kita akan masuk ke soal. Kita punya 2 jenis tes di sini. Nah, ini sudah pernah dipelajari pasti kan sebelumnya. Jadi kita punya yang disebut sebagai one tail test sama yang disebut sebagai two tail test. Jadi yang dimaksud dengan tail atau ekor itu adalah bagian ujung. Ini ekor, ini ekor, ini ekor, ini juga ekor. Nah, seperti namanya ya, kalau one tail test itu dia hanya melihat di salah satu ekor. Sedangkan kalau two tail test dia melihat di kedua ekor. Cara paling mudah untuk mengecek apakah dia two tail atau one tail itu adalah di sini. Kalau misalnya two tail itu pasti handle-nya sama dengan. Kalau misalnya one tail itu handle-nya pasti ada lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Biasanya untuk two tail test itu yang ditanyakan adalah is there different. Nah, jadi apakah berbeda? Nanti kita lihat di soal sama-sama yang dimaksud is there different itu seperti apa. Sebentar ya. Ini saya menuliskannya kurang oke. Is bla 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 different from bla bla bla. Nah, ini biasanya pertanyaan di two tail test. Kata kuncinya adalah di different. Different. Oke. Nah, jadi itu yang pertama. Kita lihat yang two tail dulu deh. Nah, jadi kalau yang two tail, karena kita melihat kedua ekor ya, ekor yang kanan sama ekor yang kiri. Ekor yang kanan itu nilainya Z-nya positif atau T-nya positif, tapi yang kiri itu negatif. Oke. Jadi di sini misalnya ya, Anda punya alfa 0,05, maka di dalam kasus two tail test itu alfanya silahkan dibagi 2. Dibagi 2, jadi yang tail sebelah kanan dapat 0,025, tail yang sebelah kiri juga dapat 0,025. Nah, daerah 0,95 itu yang ada di sini. Oke, 0,95. Nah, jadi itu two tail test. Nah, dengan two tail test kita akan mengecek apakah T hitung kita atau Z hitung kita itu berada di daerah yang mana. Kalau misalnya T hitung atau Z hitungnya di daerah ini, di rejection area ya, di region of rejection di sini, berarti dia reject H0. Kalau misalnya dia di sini, di daerah sini yang coklat ini, maka dia juga reject H0. Oke, jadi ada 2 area rejection. Sedangkan kalau di tengah sini ya berarti dia tidak reject H0. Oke. Titik yang membatasi daerah reject sama not reject adalah critical value. Oke. Nah, jadi itu untuk yang two tail test. Nah, kalau yang one tail test, kita cuma fokus di salah satu region-nya saja. Oke. Nah, jadi misalnya ini. Nah, kalau kita bingung, ini kalau gitu dia di region-nya yang sebelah kiri apa sebelah kanan, tail yang kiri apa tail yang kanan. Nah, ini kita lihatnya di tanda H1-nya. Tanda H1 berarti yang ini ya. Kalau tanda H1-nya itu lebih kecil, nah maka dia ada di
sebelah kiri. Kalau tanda H1-nya itu lebih besar, nah maka dia ada di sebelah kanan. Oke. Jadi ini dia karena di sebelah kiri, makanya, karena dia lebih kecil, maka dia di sebelah kiri. Jadi lebih kecil dari 0 gitu loh. Jadi lebih kecil dari min. Nah, itu dia di sebelah kiri. Oke, nah kalau yang one tail berarti kita lihat saja Z hitung kita itu berada di mana. Kalau di sini rejection area ya berarti kita akan mereject null. Tapi kalau di sini ya berarti kita tidak mereject null. Oke. Any question? No? Oke, I will continue. Nah, ini ada soal ya. Jadi kita supaya lebih relate kita masuk ke soal. Nah, ini contoh dari two-tail test. Oke. Di mana di sini kita mengetahui sigma. Berarti kita akan pakai Z statistik. Nah, jadi mari kita baca. Jamestown Steel Company manufacture and assemble desks and other office equipment at several plants in New York City. At the Fredonina plant, the weekly production of model distribution with mean of, nah, kita punya min 200, standar deviasi 16. New production method have been introduced and the Vice President would like to investigate whether there has been change in weekly production of model is the mean number. Nah, ini kan ada kata different. Nah, ini tadi tips ya. Kalau ada kata different, nah ini berarti Anda akan melakukan two-tail test. Nah, jadi sebetulnya di statistik yang lebih penting daripada hafal rumus dan tahu cara menghitung, itu Anda harus pahami logika soalnya. Sebetulnya si soal ini nanya apa sih? Dia nanya one-tail test kah? Atau dia nanya two-tail test kah? Atau soal ini meminta kita pakai t-test atau z-test atau yang lain. Nah, itu harus dipahami. Oke? Oke, nah di sini dikatakan is the mean number days produced different from 200 at the 0.01 significance level. Nah, berarti kalau kita punya 0.01 significance level, berarti kita punya alfa sama dengan 1%. Kita punya confidence level sebesar 99%. Oh, pede banget ya. Oke. Nah, di sini tadi kita punya, ini udah ngambil sampel belum sih? Belum ya kayaknya ya. Oke. Nah, 200 ini adalah mu. Ini adalah mu atau adalah apa namanya population mean. Oke. Lalu 16 ini adalah sigma atau standar deviasi untuk populasi. Nah, kita sudah tahu informasi ini, kita punya mu, kita punya sigma, kita punya alfa. Nah, maka kita masuk ke step 1 ya, yaitu state null hypothesis and alternate hypothesis. Nah, di sini tadi pertanyaannya itu kan yang ini ya. Is the mean number of days produced different from 200? Nah, berarti kita ingin tahu apakah dengan metode yang baru itu nanti jumlah meja yang diproduksi berbeda dari 200 atau ya beda dari 200, either lebih besar atau lebih kecil. Jadi regardless lebih besar atau lebih kecil. Nah, cara kita menyusun H0 sama H1 itu yang paling mudah, tips yang paling mudah supaya nggak bingung, itu adalah yang menjadi pertanyaan kita di sini. Jadi si yang saya stabilo kuning ini, si pertanyaan inilah yang kita susun menjadi pernyataan H1. Oke. Nah, lalu pernyataan H0-nya apa? Ya, yang lawannya H1. Gimana cara cari lawannya H1? Perhatikan tandanya. Lawannya tidak sama dengan, ya berarti sama dengan. Lawannya lebih kecil, ya berarti lebih besar sama dengan. Lawannya lebih besar, ya berarti lebih kecil sama dengan. Nah, jadi seperti itu ya cara kita menyusun H0 sama H1. Oke. Jadi yang menjadi pertanyaan utama kita, pertanyaan apa yang mau kita buktikan atau yang mau kita cari,
Ya, yang mau kita cari tahu itu masuk ke H1. Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini saya kebanyakan nyoret-nyoret, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nanti saya tulis lagi di sini ya. Jadi misalnya ini H1, ini adalah H0. Kalau misalnya dia tidak sama dengan, maka dia sama dengan. Kalau dia lebih besar, maka ini, lebih kecil, maka ini lebih besar sama dengan. Kalau dia misalnya lebih besar, maka dia lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, jadi ini tips. Nah, yang kedua adalah Anda harus paham ini artinya apa dan ini artinya apa. Jadi di Hanal, mu sama dengan 200 itu artinya apa? Nah, maka artinya metode yang baru, new method, bukan new method, not different, tapi ini kan tadi kan si perusahaan ini kan punya metode baru untuk memproduksi meja. Nah, lalu si manajernya ini ingin tahu apakah kalau misalnya dengan metode baru, nanti jumlah produksi mejanya akan berbeda. Nah, berarti kalau mu sama dengan 200, itu artinya dash production not different. Jadi tetap 200 aja gitu loh, nggak berubah, not different. Nah, sedangkan kalau mu tidak sama dengan 200, nah berarti artinya dash production different, ya kan? Nah, nanti ketika Anda mengambil interpretasi, nah tinggal pilih aja kalimatnya yang mana. Misalnya Anda akhirnya mereject Hanal, nah berarti interpretasinya adalah kalimat yang ini. Kalau Anda tidak mereject Hanal, berarti interpretasinya kalimatnya adalah yang ini. Nah, jadi seperti itu. Itulah pentingnya step 1 ini harus benar ya. Jadi step 1 itu harus benar, nanti step 2 sampai 6 itu akan mengikuti. Kalau step 1 sudah benar, maka nanti Anda tinggal tes statistik aja kan. Nah, habis itu tinggal diinterpretasinya Anda pilih, Anda akhirnya kesimpulannya kalimatnya yang mana. Apakah akhirnya produksi mejanya berbeda atau produksi mejanya tidak berbeda. Oke? Nah, jadi sebetulnya cukup simpel selama kita memastikan step pertama itu sudah benar. Oke? Question, maybe? No? Oke. Nah, step yang kedua, Anda memilih alfa. Nah, alfanya ditulis di soal 0,01. Oke. Nah, step yang kedua, Anda pilih tes statistik. Kita mengetahui sigma, maka pilih Z. Oke. Nah, habis itu kita kemarin sudah habis itu kita tentukan Z hitung. Nah, Z hitung itu rumusnya adalah ini. Agak blur ya, nggak apa-apa lah. Oke. Jadi Z hitung itu adalah X bar dikurangi mu dibagi dengan sigma dibagi akar dari N. Oke, X bar itu sampel mean. X bar itu adalah sampel mean. Mu adalah population mean, akar N-nya adalah sample size, sigma adalah standar deviasi populasi. Oke. Nah, jadi kalau Anda ingat kemarin kita kan mencari Z yang ada di tabel. Ingat kan? Baru kemarin kita membuka Z tabel. Lalu kita cari Z-nya. Nah, Z yang itu yang kita cari itu sebetulnya adalah critical value. Nah, sedangkan Z yang ini itu adalah Z hitung. Nah, jadi Z yang kita hitung menggunakan formula ini disebut sebagai Z hitung atau Z saja. Jadi Z hitung ini boleh disebut Z hitung, boleh Anda sebut Z score. Jadi Anda boleh bilang ini adalah Z hitung, Anda boleh bilang ini sebagai Z score, Anda boleh bilang ini sebagai Z saja. Nah, tapi kalau misalnya Z tabel atau Z yang ada di tabel, nah ini boleh Anda sebut sebagai Z tabel, boleh juga Anda sebut sebagai critical value. Oke, Anda boleh pilih yang manapun yang Anda suka. Oke. Jadi ini adalah Z hitung. Nah, nanti sebetulnya untuk mengetahui apakah kita akan mereject atau tidak mereject Hanal itu as simple as kita bandingkan nilai Z hitung
yang ada di sini dengan Z tabel. Kalau Z hitungnya lebih besar daripada Z tabel, nah itu nanti Anda akan mereject null. Oke. Nah, yang keempat, kita formulate decision rule. Nah, ini yang saya maksud tadi dengan mencari critical value. Critical value disebut juga sebagai Z table. Okay. You can call it Z table, you can call it critical value. It's okay. Nah, jadi tadi kita punya two-tailed test kan? Kita punya alpha 0,01. Nah, kita bagi dua. Jadi kita punya 0,005 dan 0,005 masing-masing di kanan sama di kiri. Oke. Nah, lalu kalau Anda buka Z tabel Anda, nanti Anda akan ketemu bahwa critical value-nya atau Z tabelnya itu 2,567. Nah, yang di sebelah sini 2,567. Nah, yang di sebelah sini minus 2,576 maksud saya, minus 2,576. Nah, jadi ini ya, kalau yang di titik tengah ini adalah 0, maka sebelah sini minus, sebelah sini positif. Nah, nanti ya ini tadi H0, H1-nya boleh ditulis ulang di sini. Nah, di sini kita kalau misalnya Z kita yang kita hitung di sini, nah ini, nah, komputer saya agak nge-lag, maaf ya. Nah, jadi Z di sini kita mau tahu dia berada di sebelah mana. Apakah dia berada di rejection area atau dia berada, apakah dia berada di not reject area, not reject area, atau berada di reject area. Okay. Nah, jadi di sini decision rule-nya adalah if computed value of Z is not between sekian. Nah, jadi kalau dia tidak berada di antara minus 2,5,76 dan 2,5,76, maka akan mereject H0. Tapi kalau dia berada di antara 2,576, maka do not reject H0. Nah, ini Anda boleh tulis seperti ini, atau Anda boleh juga tulis seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi intinya decision rule-nya adalah reject H0 if Z, nah, dia kalau misalnya dia, sebentar, kalau misalnya dia lebih besar dari 2,576 atau lebih kecil dari minus 2,576. Nah, Anda boleh tulis seperti ini juga, saya tidak masalah. Terserah Anda, senyaman Anda nulisnya seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah kita lakukan tes statistiknya, lalu make decision. Oke, nah tadi di soal tadi kan kita sudah tahu mu, sigma, sama alfa. Nah, sekarang di sini kita akan mengetahui X-bar sama mana sih? Oh, X-bar sama N. Nah, jadi di sini X-bar-nya adalah 203,5 dan N-nya adalah 16. Nah, kita masukkan ke formula, nah maka kita ketemu bahwa Z hitungnya adalah 1,547. Oke, nah Anda putuskan Anda mau mereject H0 apa tidak. Nah, jadi because 1,547 does not fall in region rejection, we decide not to reject H0. Oke. 1,547 itu mungkin ada di sini ya. Misalnya 1,547. Nah, misalnya ada di situ. Berarti kan kita tidak mereject H0, ya kan? Karena dia di daerah not reject. Nah, berarti Anda tinggal menginterpretasi hasilnya. Nah, karena kita tidak mereject H0, berarti H0-nya is true. Oke, ya. Is true. Nah, we did not reject null hypothesis, so we failed to show that population mean has changed from 200. Nah, Anda boleh mengatakan seperti ini, atau Anda boleh langsung mengatakan bahwa
dash production is not different from 2000 per week. Oke. Itu juga boleh. Nah, yang pasti H0-nya itu jadi kalimat itu yang Anda gunakan untuk menginterpretasi. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu mungkin untuk yang two-tail test. Cukup panjang tadi soalnya saya menjelaskannya. Kalau misalnya ada yang belum jelas atau ingin mengkonfirmasi sesuatu, boleh banget. Bu, Ya, mau konfirmasi. ya boleh. Tadi yang apabila Z hitung lebih besar daripada Z core, dia reject H0. Tapi kalau Z hitung lebih kecil daripada Z score, artinya dia not reject H0. Benar ya, Bu? Bisa diulang? Ketika Z hitung itu lebih besar daripada Z score, dia mereject H0. Tapi jika Z hitung lebih kecil daripada Z score, dia not reject H0. Oke, terima kasih. Nah, jadi sebetulnya Z-score itu sama dengan Z-hitung. Yang Anda maksud itu sebetulnya Z-tabel. Nah, jadi saya tulis di sini misalnya. Yang betul seperti ini. Jadi kalau Z-score lebih besar daripada Z-tabel, nah ini kita reject H0. Oke. Kalau misalnya Z-score lebih kecil daripada Z-tabel, nah ini kita not reject H0. Not reject H0. Nah, ini yang benar. Jadi Z-score itu sama dengan Z-hitung, sedangkan yang ada di tabel itu namanya Z-tabel, bukan Z-score. Oke. Tapi ini sebentar, supaya tidak membingungkan ya. Jadi sebetulnya yang lebih tepat lagi adalah kita akan mereject H0 kalau misalnya Z-score kita atau Z-hitung kita itu berada di rejection area. Ini rejection area, ini rejection area. Nah, tapi biasanya, bukan biasanya, jadi kalau Z-hitung kita lebih besar daripada Z-tabel, nah itu kita akan mereject H0. Tapi kalau misalnya kita punya yang tandanya minus seperti ini, nah itu maka sebetulnya ini berlaku di nilai absolutnya. Jadi nilai absolut. Nah, jadi kalau misalnya Anda melakukan, saya cari kertas kosong deh sebentar ya. Jadi misalnya, ini ya, saya kasih catatan di sini. Keadaan di mana kita mereject H0 itu sebetulnya adalah keadaan di mana when Z-score is in the rejection region. Rejection region. Nah, ini saya mau kasih contoh keadaan di mana kita reject H0. When Z-score bigger than the table. Nah, ini adalah keadaan di mana tes statistik kita gambarnya seperti ini. Nah, misalnya ini persebarannya ya. Nah, lalu di sini adalah Z-tabel. Nah, atau critical value. Jadi Z-tabel itu sama dengan critical value, sedangkan Z-score kita itu ada di sini. Nah, ini adalah, sebentar. Nah, sebelah sini adalah rejection area. Rejection area. Nah, area yang di sini itu adalah area
not reject. Nah, tapi ada juga keadaan di mana kita mereject H0 saat Z-score lebih kecil daripada Z-tabel. Nah, ini keadaan seperti apa? Nah, keadaan ketika gambar persebaran probabilitasnya itu seperti ini. Nah, nah di sini adalah Z-table atau critical value. Nah, sedangkan di sini adalah Z-score kita. Kenapa demikian? Nah, karena di sini daerah rejection-nya itu yang sebelah sini. Nah, ini rejection area. Rejection area. Ini adalah area not reject. Oke. Nah, ada juga keadaan di mana kita mereject H0 ketika when saya agak panjang. Jadi di sini ya, ketika nah, ini saya bingung nulisnya, saya langsung gambar aja ya. Kita ada keadaan kita mereject H0 ketika kita melakukan two-tailed test, itu seperti ini ya. Jadi kita punya dua critical value, ya kan? Yang di sini, ini yang two-tailed tadi, C-table, C-table. Nah, di sini kita bisa mereject Z ketika dia either berada di sini, rejection, atau berada di sini. Yang ini adalah not reject. Oke. Nah, kalau misalnya Z hitung kita atau Z score kita ada di sini ya. Nah, berarti itu adalah keadaan di mana Z score lebih besar daripada Z tabel. Tapi kalau Z score-nya ada di sini, nah berarti itu adalah keadaan di mana Z score-nya lebih kecil daripada Z tabel. Kalau misalnya di sini, Z score-nya di sini itu adalah keadaan di mana Z score-nya lebih kecil daripada Z tabel. Oke, karena di sini kan negatif ya, negatif kurang oke. Di sini negatif, sedangkan di sini dia positif. Oke, ini negatif, ini dia positif. Oke. Nah, jadi yang di sini itu adalah kita reject kalau misalnya Z score-nya lebih besar daripada Z tabel. Nah, jadi pernyataan yang sebetulnya lebih tepat daripada yang Z score lebih besar daripada Z tabel, maka reject H0 itu adalah yang ini. Kita akan mereject H0 kalau misalnya Z score berada di rejection area. Rejection areanya itu beda-beda. Jadi tergantung H0 sama H1-nya itu apa. Kalau untuk keadaan yang ini, saya misalkan H0-nya adalah misalnya mu lebih besar, misalnya mu 1 lebih besar daripada 100 misalnya. Ini contoh aja ya. Berarti yang ini mu-nya lebih salah. Ini lebih kecil ya, bukan lebih besar ya, bentar. Lebih besar dari 100. $100 misalnya seperti itu. Maka yang ini dia lebih kecil sama dengan $100. Sedangkan yang ini ketika dia minus, maka di sini H1-nya adalah misalnya mu lebih kecil dari $100. Maka H0-nya mu lebih besar sama dengan $100. Sedangkan yang ini itu adalah contoh, jadi tergantung H0 sama H1-nya. Mu tidak sama dengan $100. Tidak sama dengan $100 kan bisa dia lebih besar dari $100 atau lebih kecil daripada $100. Keadaan di mana mu-nya sama dengan $100 itu yang tengah ini. Nah, sedangkan yang di sini keadaan di mana mu-nya lebih besar sama dengan $100 tuh yang di sini, yang daerah rejection itu adalah yang mu-nya kurang dari $100. Nah, jadi logikanya seperti itu.
daerah di mana mu-nya kurang dari sama dengan $100 itu yang di sini, sedangkan yang di sini adalah keadaan di mana mu-nya lebih dari $100. Nah, jadi seperti itu ya. Lebih pas kalau kita katakan bahwa kita akan mereject Hanal ketika Z itu berada di luar rejection area. Nah, tapi pernyataan bahwa kita reject Hanal when Z score lebih besar daripada Z table itu ketika kita refer to absolute value. Nah, maksudnya apa absolute value? Nah, jadi kalau misalnya tadi ya seperti yang saya katakan, kalau misalnya dia pas berada di daerah yang minus ini, daerah yang sebelah kiri ini, berarti kan Z-score-nya kan sebetulnya semakin jauh dari titik nol kan ini kan semakin kecil ya dibandingkan yang Z tabel. Nah, tapi secara nilai absolut itu kan dia lebih besar. Jadi contoh Z tabelnya adalah 1 minus 1,96. Lalu Z-score kita ternyata adalah minus 2,31, misalnya begitu. Nah, minus 2,31 ini kan lebih kecil daripada minus 1,96. Nah, tapi kalau Anda ambil nilai absolutnya, nilai absolut itu kan berarti minusnya nggak dihitung nih. Kita cuma lihat nilai absolut 2,1 sama 196 berarti tetap lebih besar 2,1 kan. Nah, inilah asal dari pernyataan ini. Jadi kita boleh katakan Z-score lebih besar daripada Z-tabel, maka kita akan mereject H0. Nah, iya betul, tapi ingat bahwa kita di sini hanya melihat nilai absolutnya. Oke? Jadi jangan bingung, jangan terus Anda ketika melihat kasus seperti ini, loh, kenapa dia Z-score-nya di rejection area padahal minus 2,31 lebih kecil daripada minus 1,96. Kenapa kita mereject H0 padahal dia lebih kecil daripada yang ini. Nah, maka ambil nilai absolutnya. Nah, karena secara absolut 2,31 lebih besar daripada 1,96. Oke. Jadi, kalau Anda mau menggunakan ini sebagai petunjuk Anda, apakah Anda mau mereject H0 atau tidak, maka Anda harus ingat lihat nilai absolut. Oke. Nah, kalau Anda mau menggunakan yang ini sebagai petunjuk, yang kita reject H0 ketika Z-score di rejection area, maka perhatikan rejection areanya di sebelah mana. Oke, jadi bebas aja. Jadi bebas Anda mau menggunakan patokan yang ini atau patokan yang ini. Oke, apakah cukup jelas? Cukup membantu kah? Jelas Bu, makasih banyak. Oke, siap. Nah, jadi seperti itu ya, reject sama not reject. Oke, ada pertanyaan di chat, saya baca dulu. Misalnya Z-score sama dengan nilai Z-tabel. Misalnya sama-sama 1,96. Nah, bagaimana? Oke, good question. Nah, gimana kalau misalnya Z-score sama dengan critical value? Nah, maka artinya hasil tes statistik Anda itu inkonklusif. Jadi Anda tidak bisa mengambil kesimpulan apakah Anda akan mereject H0 atau tidak mereject H0. Jadi kalau itu yang terjadi, Anda boleh jawab bahwa itu inkonklusif, jadi kita nggak tahu. Tapi itu jarang terjadi ya. Jadi ya jarang terjadi aja. Terutama di soal-soal seperti ini, biasanya memang didesain untuk tidak sama. Tapi suatu hari kalau Anda melakukan penelitian dan itu yang terjadi, nah berarti hasilnya inkonklusif. Oke, lanjut. Nah itu tadi yang two-tail. Oke. Nah ini saya hapus aja supaya tidak mengganggu ya. Nah, sekarang masuk ke one tail, oke? Ini tadi sudah kita jelaskan ya. Kita masuk dulu sini sebentar. Nah, suppose instead of wanting to know if there had been a change in the mean number of days assembled, the Vice President wanted to know if there had been an increase in the number of unit assembled. Nah, salah satu tips untuk mengetahui bahwa di soal kita dia akan melakukan one tail, itu kata-kata seperti ini. Increase. Jadi either dia increase atau dia decrease.
dia ada kata more, atau dia ada kata less. Oke. Nah, kalau increase berarti nanti tanda di H1-nya adalah lebih besar. Kalau decrease lebih kecil. Tanda di H1 ya. More juga lebih besar, kalau less lebih kecil. Nah, jadi ini adalah kata kunci untuk mengetahui. Oh ya, selain itu juga bisa juga dengan kata improve. Nah, improve kan juga bertambah ya, jadi lebih besar. Itu adalah keyword untuk soal yang dia akan menggunakan one tail test. Oke. Nah, jadi bedanya antara H0 sama H1 yang two tail itu ini ya sama dengan, tidak sama dengan, sedangkan yang one tail lebih besar sama dengan, lebih kecil sama lebih kecil sama dengan, sama lebih besar sama dengan. Nah, di sini mari kita lihat pertanyaannya adalah can we conclude because of the improved production method that the mean number of days assembled in the last 50 week was more than 200. Nah, ini more. Nah, jadi ya kalimat inilah yang masuk ke H1. Oke. Nah, ini juga perubahannya. Yang tadinya rejection region-nya ada 2, sekarang dia ada 1, yang sebelah kanan saja. Oke. Nah, ini Anda tinggal hitung berapa set hitungnya. Nah, ini set hitung yang dihitung juga jadi beda ya, karena sama nggak sih atau beda? Oh ya sama ding, hasilnya tetap sama 1,547, cuman sekarang yang berubah adalah region of rejection-nya. Nah, hasilnya juga dia tetap tidak mereject H0 ya, karena kan 1,547 ada di sini. Oke. 1,547. 1,547 ada di situ, oke. Oke, nah berikutnya kita punya p-value. Nah, p-value ini agak ribet ya menurut saya p-value. Saya sarankan ketika Anda menghitung p-value, Anda pakai kalkulator aja. Jadi kalau Anda Google itu ada p-value kalkulator, Anda boleh hitung di situ. Nah, tapi kita lihat dulu definisi dari p-value. Jadi p-value itu apa? P-value adalah the probability of observing a sample value as extreme as or more extreme than the value observed given that the null hypothesis is true. Oke, nah itu gimana Bu maksudnya? Jadi, nah nanti kita lihat lebih lanjut ya. Untuk sementara ya itu dulu pokoknya pengertiannya. Nah, di sini kita ingin meng-compare p-value dengan level of significance. Nah, jadi satu tambahan lagi. Tadi di bawah, kita ke bawah dulu sebentar ya. Kita kan sudah membahas keadaan-keadaan di mana kita mereject H0 kan. Yang pertama kita reject H0 ketika z-score-nya ada di rejection region. Yang kedua, kita reject H0 ketika z-score lebih besar daripada z-tabel, tapi dalam ya, in terms of absolute value. Oke, nah sebetulnya ada satu keadaan lagi di mana kita mereject H0. Nah, ini adalah yang paling sering saya gunakan kalau misalnya saya sedang melakukan penelitian. Karena kan pakai komputer ya. Karena kalau pakai komputer, p-value-nya itu terhitung secara otomatis. Nah, jadi kita mereject H0 ketika when p-value itu lebih kecil daripada alpha. Oke. Nah, jadi biasanya ketika Anda menemukan z-score Anda, nilai absolutnya lebih besar daripada z-tabel, itu otomatis p-value-nya akan lebih kecil daripada alpha. Cuman kenapa saya lebih suka pakai yang warna merah ini? Karena kalau sedang melakukan penelitian, regresi, dan segala macam, itu p-value-nya langsung terhitung. Dan alfanya juga kan ada di situ. Jadi lebih mudah untuk membandingkan. Sedangkan kalau z-tabel itu malah tidak terdapat secara langsung di dalam hasil estimasi. Nah, itulah cuman alasan itu aja sih kenapa saya pilih menggunakan p-value. Oke. Nah, jadi kita balik, nanti kita ada soal yang dimana kita disuruh mencari p-value ya. Oke, nah ini ada tertulis di sini rupanya. Jadi if p-value is smaller than the significance level, we reject H0. Oke.
Jadi smaller ya di sini kuncinya. Tapi kalau p-value larger, maka dia tidak mereject null. Oke. Oke. A p-value not only result in a decision about null, but gives additional insight about the strength of that decision. Oke, nah jadi p-value ini tidak hanya memberikan hasil tentang keputusan kita terhadap null, tapi dia juga memberikan insight lebih jauh tentang kekuatan dari keputusan kita tersebut. Oke, nah jadi di sini tadi ya, kalau misalnya p-value kita kurang dari 0,1, maka kita punya some evidence. Kalau misalnya memang null itu harus di-reject atau null is not true. Jadi null is not true itu artinya adalah reject null. Oke. Kalau misalnya p-value itu kurang dari 0,05 berarti kita punya strong evidence bahwa null is not true. Kalau 0,01 berarti kita punya very strong evidence kalau misalnya null is not true. Kalau kurang dari 0,0001001, maka kita punya extremely strong evidence that null is not true. Nah, notice bahwa ini yang ada di sini ya, 0,1, 0,5, 0,05, 0,01, 0,001, inilah nilai alfa. Nilai alfa yang lazim digunakan itu yang ini. Jadi kalau dia kurang dari alfa 10%, nah berarti kita ya kayaknya memang null harus di-reject. Tapi kalau kurang dari 5%, kita yakin, maksudnya kita punya strong evidence bahwa null memang harus di-reject. Kalau lebih kecil dari 0,01 maka very strong evidence. Ya gitu aja sih sebetulnya. Jadi semakin kecil p-value itu semakin besar kekuatan dari decision kita untuk mereject null. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada cara untuk menemukan p-value ya. Nah, jadi in previous example about desk production, the computed Z was 1,547 dan H0-nya tidak di-reject, ya kan? Tadi. Nah, maka kita akan mencari p-value dengan cara kita membulatkan z-value-nya atau z-score atau z-hitung itu menjadi 1,55. Jadi yang 1,547 kita bulatkan menjadi 1,55. Nah, si 1,55 ini, bentar ya. Ini saya mau ganti warna ya, biar nggak bingung. 1,55 ini nanti masuknya di mana? Masuknya di sini. 1,55. Ini 1,55 kan? Karena kita two tail ya tadi. Nah, kita buka si table kita, lalu kita cari probability of finding z value of 1,55 atau or more. Jadi Anda buka si tabel Anda, jadi di yang nilai Z-nya 1,55 itu kan berarti kalau Z itu kan Anda ingat bahwa nilai Z tabel itu adalah yang di kolom pertama ditambah yang baris pertama, ya kan? Berarti cari yang di kolom pertama 1,0, 1,5 dan yang di baris pertama yang 0,05. Maka Anda cari di situ berapa nilai probabilitas untuk menemukan nilai Z value 1,55 or more. Nah, jadi nanti Anda akan ketemu bahwa nilai probabilitasnya itu adalah, ulang. Nah, jadi kalau Anda buka Z tabel, sayangnya saya nggak punya Z tabel ya di sini. Bentar ya, saya cari dulu Z tabelnya supaya bisa melihat di sini kah. Bentar. Ini adalah T. Z ada nggak ya? Nah, ini ada Z. Oke, sip. Kita cari sama-sama kalau gitu di sini. Bentar ya, saya hapus dulu coret-coret saya di sini. Jadi tadi kita punya Z sebesar 1,55 kan. Jadi di sini pilih yang 1,5, di sini pilih yang 0,05 kan. Nah, kita akan ketemu yang ini berarti ya.
kita ketemu nilainya adalah 0,434. Nah, berarti di sini nanti nilai ini, nilai 0,034 ini untuk mencari p-value, itu caranya adalah 0,5 dikurangi dengan 0,4394. Nah, nanti sama dengan berapa? Nah, inilah probabilitas kita menemukan nilai Z itu lebih besar sama dengan dari 1,55. Nah, itulah yang dimaksud dengan the probability of observing the observed value in more extreme or equal. Nah, itu yang dimaksud adalah itu. Agak bingung ya. Jadi saran saya kalau Anda masih penasaran definisi p-value, itu coba cek di YouTube. Banyak dosen yang bisa menjelaskan ini lebih baik daripada saya, tapi cara menghitungnya itu seperti itu. Jadi tadi Z hitung Anda itu dibulatkan, jadi 1,55, lalu Anda cari berapa nilainya di sini, lalu 0,5 kurangkan dengan nilai itu. Oke, dan nanti ketemulah p-value-nya berapa. Nah, nanti kalau semakin misalnya nilai Z-nya misalnya semakin sulit dibulatkan atau bagaimana, semakin ribet mencari p-value, Anda boleh pakai p-value kalkulator. Oke? Mana tadi? Ya, ini kan. Nah, sama kan 0,4394, jadi 0,5 dikurangi itu, ini seperti yang saya katakan tadi, nah ketemulah jawabannya adalah 0,0606. Nah, 0,0606 itu adalah yang ini. Jadi daerah yang 0,006 itu adalah daerah yang berwarna orange ini. Ini sampai ke sana, saya arsir deh biar nggak bingung ya. Nah, daerah ini sampai ke sini itu adalah yang besarnya 0,006 ini. Oke. Nah, itulah p-value. Di sini kita notice bahwa p-value-nya karena daerah yang warna hijau ini dia lebih besar daripada daerah yang warna coklat tua kan. Nah, maka p-value-nya lebih besar daripada alfa. Jadi alfa itu daerah yang berwarna coklat, sedangkan p-value itu adalah daerah yang warna orange ditambah daerah yang warna coklat. Nah, karena dia lebih besar daripada daerah yang warna coklat, lebih besar daripada alfa, nah itulah kenapa kita tidak bisa mereject null. Kalau p-value-nya lebih kecil daripada daerah yang warna coklat, disitulah baru kita bisa mereject null. Oke, nah itu esensi dari p-value. Jadi kita tuh pinginnya p-value lebih kecil dari, bukan pinginnya ya, kita akan mereject null kalau p-value lebih kecil daripada alfa kan. Jadi misalnya ya, kita hitung, lalu p-value-nya itu segini. Nah, ini kan titik yang ekstrim kan. Kenapa titik ekstrim? Karena dia semakin dekat ke ujung. Itu artinya titik ekstrim. Nah, inilah tadi yang dimaksud di definisinya ini. Probability of observing a sample value as extreme as or more extreme. Or more extreme than the value observed. Jadi probabilitas kita menemukan sampel kita itu berada di titik yang ekstrim atau lebih ekstrim daripada nilai value yang kita observe. Nah, itulah p-value. Okay? Agak ribet sih emang, jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti kalau masih bingung, Anda bisa membaca kembali PPT ini dan latihan lebih banyak lagi. Oke? Okay? Nah, karena ini two-tail test, jadi si 0,06-nya ini kita kalikan 2. Maka kita punya p-value-nya 0,1212. Nah, kenapa dikali 2? Kenapa si ini harus ditambahkan dengan si ini? Karena sama juga, di sini kan alfanya kita bagi 2 juga kan? Alfanya kan bukan 0,05, alfanya kan 0,01 kan, bukan 0,005. Nah, itulah kenapa harus dikali 2. Kalau misalnya ini one tail, ya nggak perlu dikali 2. Oke? Nah, jadi itu tentang p-value. Ada pertanyaan soal p-value? Oke, ini saya hapus ya, sepertinya mengganggu sekali. Oke, saya ini 0,06, lalu yang ini adalah 1,55.
Itu p-value. Oke, kalau udah, ya ini sama ya. Kita melakukan hipotesis testing kalau misalnya sigmanya tidak diketahui. Nah, maka tinggal pakai t-test aja. Nah, t-test cara mencarinya dengan rumus ini. X bar dikurangi mu dibagi S dibagi akar dari N. Nah, tapi caranya melakukan hipotesis testing tidak berbeda dengan yang Z statistik tadi. Oke, nah mari kita masuk ke soal aja supaya lebih enak ya. Nah, jadi ada the Myrtle Beach International Airport provides a cell phone parking lot where people can wait for a message to pick up arriving passenger. To decide if the cell phone lot has enough parking place, the manager of airport parking needs to know if the mean time in the lot is more than 15 minutes. Oke, nah ini adalah one tail test karena ada kata more di sini. Pertanyaan Y-nya adalah yang ini ya, the manager. Oh sorry, nanti aja. Nanti ini ada kata more di sini berarti itu keyword ya. More than 15 minutes. A sample of 12 recent customer showed they were in lot in the following length time. Oke, nah jadi ini adalah datanya. Ini data lama mereka berada di parking lot. Jadi ceritanya di airport ini itu ada tempat parkir yang boleh Anda gunakan untuk menunggu telepon. Jadi Anda boleh parkir di situ sambil menunggu telepon dari teman Anda misalnya yang baru landing atau gimana. Nah, Anda boleh berada di situ. Nah, untuk memastikan tempat parkirnya itu cukup, maka si Pak Manajer ini itu ingin memastikan, dia ingin mengestimasi apakah orang itu parkir di situ lebih dari 15 menit. Oke, nah oleh karena itu Pak Manajernya mengambil sampel 12 customer atau 12 orang dan dia mengukur berapa lama mereka berada di parking lot. Jadi lamanya mereka di parking lot itu di data yang ini. Oke, nah di sini maka pertanyaannya adalah at 0.05 significant level, is it reasonable to conclude that the mean time in the parking lot is more than 15 minutes? Oke, nah berarti di sini ini masuk ke H1 kan? Jadi H1-nya adalah mean time in parking lot more than 15 minutes. Nah maka H0-nya adalah mean time in parking lot is less than equal 15 minutes. Oke. Oke, itu step pertama. Step pertama, state H0 sama H alternate, H1 sudah beres. Nah, step yang kedua ini kita cari dulu ya di sini X bar-nya berapa, jadi cari nilai rata-ratanya berapa. Karena di sini kita nggak mengetahui sigma, maka kita harus cari juga standar deviasinya berapa. Oke? Karena kita nggak tahu sigma, jadi yang kita cari adalah S. Nah, step yang kedua, pilih level of significance. Dia adalah 0,05, karena ini one tail test, jadi nggak perlu dibagi dua ya alfanya. Yang ketiga adalah tes statistik, pilih T. Nah, yang keempat adalah formulate decision rule. Nah, di sini kita cari critical value. Nah, ini ada kaitannya sama pertanyaan salah satu dari teman Anda kemarin. Nah, ketika kita cari critical value menggunakan t-tabel, nah maka di sini informasi yang kita punya apa? Informasi yang kita punya adalah kita tahu, kita mengetahui level of significance, dan kita tahu ini adalah one tail test. Nah, maka lihat saja bagian yang ini. Bagian yang lain, bagian yang ini ditutup aja, nggak usah dilihat lagi. Bagian yang ini juga nggak usah dilihat. Nah, jadi karena kita informasi yang kita miliki, level of significance, dan bahwa ini adalah one tail test, maka lihat yang bagian itu saja. Bagian ini tidak usah dilihat. Oke. Nah, tadi kita tahu level of significance-nya itu adalah 0,05 dan degree of freedom. Nah, ingat ya, degree of freedom itu rumusnya beda-beda ya. Tapi dalam kasus ini rumusnya adalah N-1. Jadi ada keadaan di mana degree of freedom Anda N-2, ada keadaan di mana dia M-K, ada keadaan dia rumusnya lebih ribet lagi, itu ada. Nah, tapi selama Anda cermat,
Jadi nanti Anda akan lebih peka untuk mencari degree of freedom-nya itu yang mana. Tapi untuk minggu ini ya, degree of freedom kita itu adalah N-1. Nah, N kita ada 12, berarti N-1 itu adalah 11. Maka Anda tarik, nah berarti inilah critical value Anda, 1,756. Oke, tarik ke atas juga. Nah, berarti masukin aja critical value-nya di sini, rejection region-nya di situ. Nah, berarti kita akan mereject Hanau kalau, nah ini salah ketik nih kan. Ini bukan less ya, ini more. If we reject Hanau, if T is more than 1,796. Nah, di sini ya, si T ini Anda boleh sebut sebagai T, Anda boleh sebut sebagai T hitung, Anda boleh sebut sebagai T-score. Nah, sedangkan yang ini boleh Anda sebut sebagai T-tabel, Anda boleh sebut sebagai critical value. Terserah aja, boleh yang manapun. Oke? Nah, kalau udah, maka kita tinggal melakukan ininya, hipotesis testingnya. Oke? Nah, di sini kita hitung T-nya pakai rumus X bar dikurangi mu dibagi S dibagi akar N. Ketemulah 2,818. Oke. Ini kenapa ini salah ketik juga sih? Bentar ya. Ini harusnya 2,818. Oke, nah jadi 2,818 kita bisa cek dia ada di sebelah mana sih. Nah, misalnya ternyata dia ada di sini. 2,818 kan? Nah, maka di sini the test statistic of 2,818 is greater than our critical value. Therefore, we OMG ini juga salah ketik. Therefore, we reject Hanau. Oke. Oke. Ya kan 2,818 ada di situ. Nah, maka interpretasinya adalah ini juga salah ketik rupanya. Jadi the result allow the claims manager to conclude that cost cutting measure have been effective. Loh, ini kok nggak ada hubungannya sama ini. Bentar ya. Oke, sepertinya juga agak membingungkan ya. Jadi saya ganti aja ya supaya tidak membingungkan untuk Anda. Jadi interpretasi resultnya adalah, nah kita lihat aja, is it reasonable to conclude that the mean time in the lot is more than 15 minutes? Nah berarti karena kita mereject Hanau, maka pernyataan yang akan kita pakai adalah pernyataan yang ada di H1. Nah pertanyaan di H1 berarti di sini kita bisa katakan bahwa it is reasonable to conclude, bukan sih sebentar ya, to conclude that mean time in parking lot is more than 15 minutes. To conclude that mean time in parking lot is more than 15 minutes. Okay. More than 15 minutes. Nah, jadi itu ya interpretasinya. Oke, apakah jelas? Atau ada yang mau dikonfirmasi? Silahkan. Enggak ada. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita melihat, oke, type 1 sama type 2 error ya. Nah, oke, kita satu-satu. Jadi type 1 error ya, yang pertama, type 1 error itu terjadi ketika a true null hypothesis is rejected. Nah, jadi dia sama dengan alpha, oke. Nah, sedangkan type 2 error itu terjadi ketika
false null hypothesis is not rejected. Nah, jadi kalau misalnya Anda bingung, kita perumpamakan saja null hypothesis ini sebagai pacar misalnya. Nah, Anda akan mengalami type 1 error ketika Anda sudah menolak seorang gebetan, padahal dia sebetulnya adalah jodoh Anda, misalnya seperti itu. Nah, itu type 1 error. Nah, type 2 error itu ketika Anda berpacaran dengan seseorang, tapi sebetulnya dia bukan jodoh Anda. Nah, itu type 2 error. Ini asiknya statistik ya, jadi banyak perumpamaan yang lucu. Nah, jadi itu bedanya type 1 error sama type 2 error. Nah, sekarang kita akan belajar cara menghitung type 2 error, karena type 1 error ini biasanya sudah ditentukan di awal. Nah, kenapa kalau type 1 error kita tidak bisa menghitung duluan? Karena type 1 error ini kita mengasumsikan sesuatu yang belum gitu loh. Jadi kayak kita baru tahu kalau misalnya nanti itu terjadi kesalahan setelah semuanya terjadi. Jadi kayak nggak bisa dihitung dulu, jadi kita assume saja. Assume alfanya sekian, entah alfanya 5%, 10%, atau 1%. Nah, itu kenapa kita nggak perlu menghitung type 1 error. Kita nggak bisa menghitung type 1 error. Nah, kalau type 2 itu ada cara menghitungnya. Oke? Kita bisa, bukan menghitung type 2 error, tapi menghitung probability of making type 2 error. Nah, itu maaf ya, saya misspoke barusan. Jadi kita bisa menghitung the probability of making type 2 error, yaitu beta. Oke. Satu lagi yang perlu Anda notice, nanti setelah ini kalau Anda ngambil ekonometri, nah itu Anda akan ketemu beta, tapi beta sebagai lambang dari, beta sebagai notasi dari slope. Nah itu tidak sama dengan beta yang dimaksud di sini ya. Jadi beta yang dimaksud di dalam konteks ini itu adalah probabilitas untuk membuat type 2 error. Sedangkan nanti ketika Anda ngambil ekonometri, Anda ketemu beta, betanya itu adalah slope. Jadi beda ya, beda. Dan nanti juga kalau ekonometri Anda ketemu alfa, alfa itu adalah konstanta, itu juga tidak sama dengan alfa yang ini. Oke? Tapi di konteks ini, alfa kita itu adalah type 1 error, beta kita itu adalah type 2 error. Jadi jangan bingung, oke? Oke, berikutnya the likelihood of type 2 error must be calculated comparing the hypothesized distribution to an alternate distribution based on sample result and can be calculated with this formula. Nah, jadi kalau menghitung probabilitas type 2 error, maka kita harus mencari nilai Z dengan menggunakan formula yang ini, oke? Di mana nilai Z dalam konteks ini, jadi cara menghitung Z sama T itu juga beda-beda ya, tergantung di konteks apa, tapi di konteks yang type 2 error, dihitung dengan cara X bar C dikurangi mu, dibagi sigma, dibagi akar dari N, oke? Nah, kita langsung masuk ke contoh ya, supaya tidak bingung. Oke, sudah asar lupanya. Habis ini tinggal nunggu maghrib ya. Nah, di sini contohnya adalah Western Wire Product purchase steel bars to make cotter pins. Cotter pins itu apa ya? Oke, membuat sesuatu gitulah. Nah, terus past experience indicates that the mean tensile strength of all incoming shipment is 10,000 psi, and that the standard deviation is 400 psi. To monitor the quality of the cotter pins, sample of 100 cotter pins are randomly selected and tested for their strength. In our hypothesis, testing procedure, the hypothesis are, nah jadi di sini kita mau lihat apakah kekuatan si cotter pins ini secara rata-rata ya, dia sama dengan 10.000 atau tidak sama dengan 10.000. Oke. Nah, kita akan pakai significance levelnya 0,05. Oke, kita jadi gini, jadi ceritanya ada sebuah perusahaan yang dia itu membuat cotter pins. Nah, cotter pins ini salah satu bahan utamanya itu adalah tensil dengan kekuatan 10.000 psi, oke? Standar deviasinya 400 psi.
Nah, untuk memastikan kualitas dari cotter pins yang mereka buat, mereka mengambil sampel sebanyak 100 pins. Oke, oh ini saya kasih tanda aja, 100 ini adalah X-bar, lalu 400 sai ini adalah sigma, dan 10.000 sai, bener nggak sih? Oh sorry, 100 sai ini bukan X-bar, ini adalah N. Maaf ya, saya salah. Ini adalah N, 10.000 sai ini adalah mu. Nah, ini yang benar. Oke. Lalu mereka mengambil sampel 100 cotter pins. Nah, di sini hipotesis mereka, null hipotesisnya adalah mu sama dengan 10.000, alternate hipotesisnya adalah mu tidak sama dengan 10.000. Nah, kita akan pakai significance level 0,05 atau 5%. Dan di sini si perusahaan ini baru akan mau menerima shipment dari bahan bakunya ini kalau misalnya kekuatan dari tensilnya ini itu ada di antara critical value 9,922 sai dan 10,078 sai. Oke. If the sample mean does not fall between the critical value, we conclude that the shipment does not meet quality standard. Oke, bentar ya, saya lihat dulu. Oh, oke. Nah, di sini kita udah ketemu critical value-nya ya. Jadi critical value-nya itu adalah yang saya lingkari ini. Ini critical value. Oke. Ini critical value yang ditentukan sendiri sama si perusahaan ini. Jadi mereka baru mau terima bahan bakunya kalau misalnya sampel min-nya itu berada di antara dua critical value ini. Kalau di luar itu mereka nggak mau terima. Oke. Karena menurut mereka itu tidak sesuai dengan kualitas mereka. Nah, berikutnya ada sampel min sebesar 9.900 ya. Ini berarti adalah X bar-nya. The sample mean 9.900 is not within the specific range. Kan dia tidak berada di antara dua critical value tersebut. To calculate the probability of type 2 error. Okay, I understand now. Assume the sample mean is true. Determine the probability. Okay. Oke, nah jadi ceritanya seperti itu. Oke, nah jadi tadi ya saya katakan bahwa perusahaan ini baru mau menerima shipment bahan bakunya kalau misalnya sampel min dari bahan bakunya itu ada di antara 9.922 sampai 10.078. Nah, tapi di antara 100 sampel yang kita ambil tadi, ternyata sampel min-nya itu 9.900. Nah, ini kan berarti kan dia tidak berada di antara 9.922 sampai 10.078, ya kan? Nah, berarti si perusahaan ini itu akan mereject bahan baku tersebut. Oke. Nah, di sini yang mau kita hitung adalah kita ingin menghitung berapa probabilitas type 2 error. Artinya berapa probabilitas keputusan untuk menolak yang 9.900 ini itu adalah sesuatu yang salah. Jadi sesuatu yang tidak benar. Karena di type 2 error itu kita menghitung probabilitas kita mereject H0 padahal H0 is true. Gitu kan? Nah, berarti kita cara menghitungnya seperti ini. Oke. Iya. Oke. Nah, pelan-pelan ya. Ini juga agak cukup kompleks soalnya. Jadi yang pertama adalah determine the probability of the sample mean falling between 9.900 sampai 9.922. Nah, berarti yang graf E. Nah, ini kan critical value kita. Nah, ini sudah dipelajari sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya yang angka 1,96 sama 1,96 di sini itu adalah angka di skala Z, ya kan? Nah, tapi sebetulnya di setiap angka skala Z itu ada padanannya dengan nilai yang sebenarnya. Nilai yang sebenarnya itu artinya adalah nilai yang kita hitung. Dan dalam hal ini,
itu adalah nilai kekuatan stensilnya tadi, jadi nilai psi-nya. Jadi mu kalau di standar Z itu kan di sini 0 ya. Tapi 0 itu ekuivalen dengan yang mu-nya. Jadi mu-nya tadi kan 10.000 kan. Nah, jadi yang tengah itu 10.000. Jadi sebetulnya si perusahaan ini itu hanya mau menerima stensil tadi yang kekuatannya di antara 9.922 sampai 10.078. Oke. Nah, di sini kita ingin melihat kan tadi kan dia ketemu bahwa sampel min-nya itu 9.900, maka dia kan berada di sini kan. Dia berada di sini 9.000. Sebentar, saya tipisin dulu. Ada di sini misalnya. Pakai warna hitam deh biar jelas 9.900. Nah, kan di sini. Nah, di sini kita ingin melihat probability of type 2 error. Nah, jadi prob of type 2 error. Jadi berapa probabilitas kita mereject Hanal padahal Hanalnya itu true, ya kan? Kalau di daerah sini kan kita mereject Hanal padahal Hanalnya itu true. Nah, karena ada kemungkinan terjadi seperti itu, oke? Nah, maka kita cara menghitung probability type 2 error itu dengan cara kita susun dulu tes statistik yang kita lakukan di situ, baru kita buat satu tes statistik lagi di bawahnya. Caranya, pertama tadi ya, determine the probability of the sample falling between critical value, lalu subtract this, kedua, then subtract this probability from 0.5, okay, 0.5, then to arrive at the probability of making type 2 error. 2, bentar ya. Oh ya, oke. Nah, jadi caranya kita buat persebaran probability lagi, di mana sekarang si ini 9.900 ini, nah itu menjadi mu-nya. Jadi sekarang kita cari di mana 9.900 adalah mu-nya, lalu kita cari di mana 9.922 ini menjadi critical value-nya. Jadi kita cari yang lebih dekat, kan yang lebih dekat itu adalah yang 9.922. Nah, itu dijadikan critical value. Nah, maka di sini kita tinggal cari berapa probabilitas yang berada di daerah yang berwarna coklat ini. Oke. Daerah yang berwarna coklat ini. Nah, jadi seperti itu. Sebentar ya, ini angkanya dari mana ya? Sebentar. Then subtract this probability from determine the probability of sample mean falling between 9.900. Oh ya, I see. Nah, yang pertama kita cari dulu berapa probabilitas yang ini. Berapa probabilitas sampel mean itu berada di antara 9.900 dan 9.922. Caranya gimana? Caranya dengan kita cari di tabel ya berarti. Ya, kita cari di tabel. Lalu nanti kalau ketemu ini 0,288 berarti tinggal 0,5 dikurangi 0,288. Nah, ketemulah 0,2912. Oke. Nah, jadi seperti itu. Cara mencari type 2 error. Oke. Nah, error. Ya, seperti itu. Nah, ini cara ketemunya, kok ini bisa angkanya sekian. Nah, itu Anda bisa merefer kembali ke rumus yang ini. Nah, jadi sama ya, cari lagi Z-nya berapa, di mana sekarang sigma C bar itu pakai yang 92
9 berapa sih? 9922. Terus mu-nya masih sama, mu-nya sama dengan 10.000. Sigmanya masih sama ya, sigmanya adalah 400. Lalu N-nya adalah 100. Jadi sama, nanti kalau Anda ketemu Z-nya berapa, barulah Anda bisa menemukan probabilitas yang 2,088 ini. Oke? Oke, nah jadi itu type 2 error. Ada pertanyaan? Oke ya, kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Nah di sini kita masih punya beberapa practice problem, tapi ya karena udah asar ya, sepertinya saya ingin mengakhiri sesi ini. Di sini praktisnya Anda bisa coba sendiri. Di YouTube itu seingat saya sudah ada kuncinya ya. Jadi Anda boleh coba sendiri, lalu nanti cocokkan dengan pembahasan video yang sudah saya upload di YouTube. Oke? Mungkin itu dulu ya dari saya untuk hari ini. Jadi saya stop share dulu. Nanti kalau misalnya Anda masih ada pertanyaan pas belajar atau pas latihan, Bu, kok yang ini agak aneh, nah itu silahkan kirim email ke saya, nanti dengan senang hati akan saya jawab. Oke, jadi untuk minggu ini saya akhiri. Terima kasih sudah datang, sampai jumpa minggu depan. Selamat menunggu berbuka puasa. Oke, sampai jumpa. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sama-sama. Amanda. Selamat Makasih, buka Bu. puasa. Terima kasih, Bu.